Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah,
khususnya ketika nanti berada dalam pemberian makan yang telah disediakan oleh panitia, serta diharapkan untuk kotak amal bisa mulai dibedakan oleh petugas kepada jamaah. Pengumuman selanjutnya yaitu dukungan petugas para pelaksanaan salat Idul Fitri kali ini yaitu sebagai berikut. Sebagai Bilal Ustaz Fahmi Jalaluddin, sebagai imam serta Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu yang Salatu sunnatul Idul Fitri sab'a takbiratin fi rak'atil ula wa khamsa takbiratin fi rak'atil thaniyah rahimakumullah. As-salat salatu sunnatul Idul Fitri sab'a takbiratin fi rak'atil ula wa khamsa takbiratin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bahwasanya Allah dan para malaikatnya memberi salawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, ucaplah salawat dan salam ke atasnya. Wahai sekalian umat Islam dan perhimpunan orang-orang yang beriman, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita semua, bahwa sesungguhnya telah diturunkan kepada kita semua hari raya dan hari yang mulia, dan kelebihannya yaitu sebagai jamuan daripada Allah untuk kita. Maka hendaklah dibesarkan hari ini menurut selayaknya. Hari ini Allah puasa dan mengharapkan kita berpuasa. Pada hari ini Allah memberikan penghormatan dan melimpahkan kurnia-Nya bagi orang-orang yang membesarkan hari ini, dan segala doa-doa hari ini dikabulkan Allah SWT. Maka diamlah dan dengarlah khutbah serta taatlah. وختم به شهر رمضان المبارك التي كتب فيه الصيام للمؤمنين وأنزل به القرآن هدى للمتقين. Tidak terasa saat ini kita semua sudah memasuki 1 Syawal setelah berhasil berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dan kita alhamdulillah juga telah berhasil menahan diri dari segala perbuatan yang bisa merusakkan nilai-nilai puasa. Saat ini sudah tiba saatnya bagi kita untuk merayakan kemenangan ini, yaitu dengan cara memperbanyak takbir semata-mata untuk melambangkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum." Hendaklah engkau sempurnakan bilangannya, hitungannya, yaitu hitungan bulan Ramadan. Wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Setelah itu kita memperbanyak takbir, membesarkan nama Allah seperti petunjuknya kepada kita. Wala'allakum tashkurun. Moga-moga kita semua ini termasuk hamba Allah yang bersyukur. Mengawali khutbah ini, mimbar mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk merenungkan satu hadis Rasulullah SAW. Hadis ini memberikan suatu berita gembira kepada kita semua yang menunaikan ibadah puasa kemudian diteruskan dengan sholat Id, di mana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani radhiyallahu anhu dalam Mu'jam Al-Kabir. An Sa'id bin Auf Al-Ansari an Abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul fitr," maksudnya kalau Idul Fitri itu sudah sampai, waqafatil malaikatu awwabit turun, malaikat-malaikat itu berdiri berbaris di pintu-pintu jalan. Fanadu ya ma'syaral muslimin,
Para malaikat itu menyuruh kita semua dengan mengatakan, wahai sekalian umat Islam, ila rabbikum karim, bersegeralah menuju kepada Tuhan kamu yang mulia, yamunnu bil khair thumma yutibu alaihi bil jazil. Allah akan membalas engkau dengan segala kebaikan. Laqad umirtum bi qiyamil laili faqultum, engkau telah diperintahkan untuk qiyamul lail dan engkau telah laksanakan. Wa umirtum bi siyamin nahari fasumtum, dan engkau telah diwajibkan untuk puasa pada siang hari pada bulan Ramadan dan engkau telah tunaikan. Wa ata'tum rabbukum fa'aqbilu jawaizakum, dan engkau telah menunjukkan ketaatan engkau kepada Tuhan kamu, maka raihlah pahalanya. Fa isa sallu nada munadi, kalau sudah ditunaikan salat Id, nada munadi, malaikat itu menyuruh kita semua, ala inna rabbakum qad ghafartum, ketahuilah sesungguhnya Tuhan engkau telah mengampuni semua dosa-dosa kamu. Farji'u rasyidina ila rihalikum, maka kembali menuju kepada jalan Tuhan kamu. Fahuwa yaumul jaizah, hari ini adalah hari pembalasan. Wa yusamma dzalikal yaum bis-sama' yaumul jaizah, dan hari ini dinamakan di langit, di Lauhul Mahfuz sebagai hari pembalasan Allah kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 1 bulan penuh kita berpuasa. Ketika kita berpuasa dan memasuki bulan Ramadan, kita biasa mendengarkan bahwa syaitan-syaitan itu dibelenggu. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa sufidatis syayatin." Di penghujung hadis, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa selama 1 bulan penuh syaitan itu diikat dan dibelenggu semuanya. Tapi pada hari ini, berita ini sudah stop sejak masuknya bulan Syawal. Maknanya kita semua ini seolah-olah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersiap-siap menghadapi gejolak syaitan, amukan syaitan, pemberontakan syaitan untuk mengganggu kita. Dan ini memang tugas kita untuk menghadapinya. Salah satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, salah satu imun, salah satu antivirus yang boleh menghalangi dan menangkis segala godaan syaitan itu adalah hasil dari puasa itu sendiri. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan berpuasa kepada engkau semua ini, seperti mana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Moga-moga engkau bertakwa. Yang bisa kita highlightkan di sini adalah ujung ayat itu, moga-moga engkau bertakwa. Ini sebenarnya adalah iman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada siapa saja yang berpuasa ketika memasuki bulan Syawal. Karena dengan takwa kita boleh menghadapi semua godaan-godaan iblis. Sebab Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menggariskan siapa saja yang tidak termasuk, yang boleh terlepas dari godaan iblis adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas. Hanya orang yang bertakwa sahaja yang mampu menjalankan ibadah dengan ikhlas. Hanya orang yang bertakwa saja yang mampu melakukan semua itu dengan keikhlasan. Justru itu ketika seorang hamba itu sudah memiliki keikhlasan, artinya takwanya itu sudah berfungsi dengan baik. Perlu kita ketahui bahwa takwa itu adalah pelindung bagi kita. Dalam bahasa Arab, al-wiqayah, pendinding, sesuatu yang dapat menghalangi kita dari melakukan apa-apa saja keburukan atau kejahatan. Justru itu salah satu seruan Allah kepada kita bagi orang yang sudah meninggalkan ibadah puasa adalah Allah akan bekalkan takwa. Dan ketika kita sudah masuk bulan Syawal, tentu adalah takwa kita.
Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kamu adalah orang yang paling bertakwa. Ayat ini seakan-akan memberi garis panduan kepada kita bahwa takwa itu bertingkat-tingkat. Justru itu yang paling bertakwa di antara kita adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sebut di sini bahwa di dalam Al-Quran tidak ada seruan memanggil kepada orang yang bertakwa. Yang ada itu adalah seruan untuk memanggil orang yang beriman. Seruan memanggil manusia, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kita tidak temukan dalam Al-Quran ya ayyuhal muttaqun, tidak ada. Itu artinya orang yang bertakwa itu adalah seseorang hamba Allah yang tidak perlu lagi disuruh untuk melakukan suatu kebaikan. Kalau dia memegang jawatan misalnya di pemerintahan, dia sudah tahu jawatannya, tugasnya tidak perlu lagi diarahkan. Kalau dia berada di tengah-tengah keluarganya, dia sudah tahu tanggung jawab sebagai seorang bapak itu apa. Dia tahu tanggung jawab sebagai seorang ibu itu apa. Dia tahu tanggung jawab sebagai seorang anak itu apa. Tidak perlu diarahkan dan tidak perlu diingatkan. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang sudah tahu dirinya apa yang seharusnya dia lakukan. Justru itu salah satu kerisauan kita ketika iblis sudah dilepaskan di bulan Syawal ini adalah bagaimana mempengaruhi setiap individu, terutama sekali ketika dia menatap masa depan. Disitulah iblis akan datang mempengaruhi kita. Sebab biasanya ketika kita mengancam sesuatu di depan, pasti iblis akan memasukkan ide-idenya di situ. Karena iblis ini seperti yang disebutkan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, yajri majrad dam. Dia itu mengalir, berjalan seperti mana jalannya darah tidak berjalan. Artinya bisa masuk ke badan kita. Iblis itu bisa sampai ke otak kita, karena darah itu sampai di otak. Iblis itu bisa sampai ke hati kita, karena darah sampai ke hati kita. Oleh karena itu, di bulan Syawal ini kita perlu bersiap-siap. Boleh jadi menurut logik akal yang biasa mengatakan ini biasa saja, tapi kenapa orang tiba-tiba rusak mindsetnya begitu? Begitu juga dengan hati kita. Mungkin Masya Allah 1 bulan penuh di bulan Ramadan kita ikhlas, tapi ketika masuk bulan Syawal, sifat-sifat hati yang lama timbul semula. Itu yang kita tidak mahukan dalam konsep ini. Justru itu dalam menatap masa depan, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu konsep yang kita kenali dengan yang biasa kita kenal dengan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ila akhir ayat. Ayat 1000 dinar ini yang biasa kita dengar sebenarnya konsepnya adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan kasih jalan keluar. Biasanya urusan kita ini kalau banyak tugas, banyak apa, pasti otak kita suntuk. Kemudian pikiran kita macam-macam. Seolah-olah ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Modalnya adalah kita harus memiliki takwa. Takwalah yang itu yang dijanjikan oleh Allah. Siapa saja yang bertakwa pasti Allah akan kasih jalan keluar. Keberadaan kita di Brunei Darussalam, semuanya pasti mencari rezeki Allah, pasti mencari sesuap nasi. Sama ada kita kirim ke kampung atau untuk keperluan diri kita sendiri di Brunei Darussalam. Oleh karena itu, ayat 1000 dinar juga mengingatkan kita, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Penyakit buta, tempatlah ujian yang ditemukan oleh Ibrahim bin Adham ketika dia keluar dari rumahnya. Ketika itu Ibrahim bin Adham memberi salam kepada orang ini, sebab orang ini senantiasa berzikir kepada Allah, menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillahi ala ni'amihil azimah wa atayahul jasim. Segala puji bagi Allah atas pemberiannya yang banyak dan rezekinya yang berlimpah ruah kepada aku. Mendengarkan zikir itu,
Ibrahim bin Adham memberi salam kepada orang itu dengan mengatakan Assalamualaikum. Orang itu langsung menjawab Waalaikumsalam ya Ibrahim. Langsung dijawab dengan salam dan disebut nama Ibrahim pada orang ini orang buta. Kemudian Ibrahim menjawab, Kaifa adabtani? Bagaimana engkau mengenali aku? Kata orang itu, Ma jahiltu syai'an munzu arabtullah. Aku tidak jahil lagi. Tidak ada lagi yang terselubung bagiku setelah aku mengenali Allah. Inilah ciri orang yang bertakwa. Ini ciri orang yang bertakwa. Kemudian ditanya oleh Ibrahim bin Adham, apa yang kita zikirkan tadi ini? Apa yang Bapak zikirkan tadi ini? Segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang banyak dan rezeki yang melimpah ruah kepada. Di mana nikmat yang banyak itu? Di mana rezeki yang melimpah ruah itu? Kata orang buta dan orang cacat itu mengatakan, Alam yubtini lisanan dzakira wa qalban syakira. Tidakkah Allah itu masih menyekalkan lidahku ini dengan lidah yang sentiasa berzikir kepada Allah? Tidakkah Allah masih menyekalkan hatiku ini dengan hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah? Inilah yang membuatkan panduan bagi kita ini sebagai orang yang bertakwa di bulan Syawal ini, agar rasa syukur dan rasa sabar itu apapun yang kita hadapi di perantauan ini, hadapilah dengan rasa sabar, dengan rasa syukur. Kita mengambil contoh Ibrahim bin Adham ini mengisahkan kepada kita bahwa kesabaran itu tidak mengenal apa saja yang kita alami. Sekalipun semua musibah itu bertumpuk-tumpuk kepada kita pun dapat mengalaminya dan menghadapinya dengan sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Amin. Ya muwaffiqal qaimin wa qina ta'atika ajma'in wa tub 'alaina wa 'alal muslimin wa ighfir dhanba man yaqul astaghfirullahal 'azim astaghfirullah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa adda lillahu wa hadama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ajala hadal yawma 'idan wa sa'adatan lil muslimin wa qadara bihi syahr ramadan al-mubarak alladzi kataba fihi siyama lil mu'minin wa anzala fihi al-qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun al-hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahu al-'azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Mari kita sama-sama menegakkan ajaran agama ini dengan istiqamah. Karena istiqamah inilah yang dapat mewarnakan komitmen kita kepada Allah sebagai hamba Allah yang terpilih di sisinya. Justru itu, apapun yang kita hadapi di negeri perantauan ini, kita patut untuk istiqamah menegakkan agama kita. Sama ada kita ini senang di tempat perantauan atau susah, gembira atau sedih, sebagai orang kaya, sebagai orang miskin, mari kita sama-sama istiqamah untuk menghadapinya itu semua. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan sesuatu yang terbaik bagi siapa sahaja yang beristiqamah di kalangan hamba-Nya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah.
tatanazzalu alaihimul malaikah, mereka itu akan diturunkan ke atasnya malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu, orang itu akan diberitahu, la takhafu, tidak perlu takut, wa la tahzanu, tidak perlu sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan engkau akan diberi berita gembira dengan syurga yang telah dijanjikan kepada engkau semua. Ulama-ulama tafsir dalam menuraikan ayat ini menyebutkan bahwa malaikat itu datang kepada kita ini yang istiqomah, sebab kita ini pasti mau istiqomah dalam hidup kita. Malaikat itu akan datang pada 3 keadaan. Nomor 1, ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, ketika kita sudah mau menghembuskan nafas terakhir, disitulah malaikat akan datang memberitahu kita, karena kita ini orang yang istiqomah. Apa beritanya, apa kabarnya dari malaikat itu? Malaikat mengatakan, la takhafu, engkau tidak perlu takut menghadapi kematian. Pada waktu itu kita dalam keadaan sakarat. La takhafu, tidak perlu takut. Wala tahzan, tidak perlu sedih. Kenapa sifat takut dan sedih dihadapi oleh orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut? Dia takut karena dia belum pernah mengalami kematian. Dia takut kalau apa yang terjadi selepas kematian itu membuatkan dia celaka, nasibnya di hari kemudian. Alhamdulillah. Orang yang istiqamah ini, dia tekankan takwa dalam dirinya, istiqamah dalam hidupnya, malaikat akan datang memberitahu, la takhafu, tidak perlu takut menghadapi kematian dan selepas kematian. Orang kenapa sedih? Sedih itu disebabkan karena dia akan tinggalkan keluarga, dia akan tinggalkan hartanya, dia akan tinggalkan pangkatnya, dia akan tinggalkan segala-galanya tentang dunia. Itulah yang membuatkan kita sedih ketika berada dalam keadaan sakaratul maut. Malaikat datang memberitahu, wala tahzanu, janganlah engkau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berita gembira kepada kita melalui malaikatnya, al-jannah allati kuntum tu'adun. Ada yang mengatakan malaikat itu menunjukkan tempat kita di akhirat nanti, yaitu surga. Pada waktu itu semua orang yang sakaratul maut, kalau dia istiqomah, pasti dia akan bersedih, pasti dia akan mukanya berseri-seri. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk dalam golongan yang didatangi oleh malaikat, yang diberi istiqomah dalam hidup kita ini, dan termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang diterima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan termasuk kita semua hamba Allah yang senantiasa berkomitmen untuk meneruskan takwa kita di bulan Syawal ini, dan termasuk di bulan-bulan yang lain, sehingga kita memasuki bulan Ramadan yang akan datang insyaallah. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ij'al hadzal 'ida 'ida khairin wa sa'adah 'ala jami'il muslimin, warzuqna fihi qabulal a'mali wa maghfiratal dzunub, waj'alna minan nabiqina fid darain ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min kulli mu'minin hidayah, wa nas'aluka li kulli mu'minin hidayah, wa li kulli mu'minin hidayah, wa in kanu qad ihtadaw fazidhum huda wa atihim taqwahum ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al bainana shaqiyyan wa la mahruma, warzuqna ya maulana fadlal mauti tawbatan wa hidayah, wa lahzatal mauti rauhan wa raha, wa ba'dal mauti ikrama wa maghfirah wa na'ima ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والحمد لله